Perkenalkan, nama saya Ihsan Rian Sunjaya, kelas C12, NPM 101211368. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Di sini saya akan menjelaskan tentang ma'rifatul insan, yang terdiri dari yang pertama ta'rif al-insan, pengenalan manusia, yang kedua hakikatul insan, hakikat manusia, yang ketiga toqatul insan, potensi manusia, yang keempat nafsul insan, nafsu manusia, dan yang kelima sifatul insan, sifat manusia. Ta'rif al-insan, pengenalan manusia. Definisi manusia. Manusia secara bahasa berasal dari kata manu Sanskerta dan mens Latin, yang berarti berpikir dan berakal budi. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Asal penciptaan manusia. Yang pertama dari tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqakum min tinin summa qadha ajala wa ajalum musamma indah thumma antum tamtarun. Artinya, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian kamu masih meragukannya. Quran Surat Al-An'am ayat 2. Yang selanjutnya yaitu ruh. Ruh merupakan zat yang tak terlihat tapi hakikatnya itu terasa dalam jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Yang selanjutnya yaitu unsur manusia. Yang pertama ada qalbu atau hati. Secara syariah, qalbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Yang kedua ada akal. Di dalam ruh manusia bersemayam pula akal atau al-aqlu. Disebutkan pula bahwa tempat al-aqlu ini adalah di dalam al-qalbu atau hati, sebagaimana al-azmu. Lalu yang ketiga ada jasad. Jasad merupakan pelaksana sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Yang ketiga ada amanah manusia. Yang pertama amanah al-ibadah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Yang kedua amanah al-khalifah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun." Artinya, kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat. Yang keempat ada balasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan balasan bagi mereka yang melakukan amal kebajikan akan memperoleh balasan yang setimpal, bahkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sementara balasan bagi orang-orang yang ingkar kepada perintah-perintah Allah akan dibalas dengan azab yang keras yang setimpal dengan keingkarannya itu. Hakikatul insan, hakikat manusia. Yang pertama makhluk. Makhluk adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Alal fitrah, berada di atas fitrah. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan berada di atas fitrah. Lemah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Bodoh, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Selanjutnya fakir. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Yang kedua yaitu dimuliakan. Dengan ditiupkannya ruh, Allah Ta'ala memuliakan anak-anak Adam karena nafkhu ruhi telah ditiupkan ruh ciptaan Allah Ta'ala kepadanya. Memiliki keistimewaan. Manusia merupakan makhluk yang Allah anugerahi dengan berbagai keistimewaan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Selanjutnya ditundukkannya alam padanya. Manusia pun dimuliakan oleh Allah karena musyakharun lahu telah ditundukkan alam ini kepadanya, dengan diciptakannya bumi dan isinya untuk diduduki oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dibebani. Manusia di muka bumi dibebani dengan beribadah taat kepada Allah dan menjadi khalifah di muka bumi. Yang keempat, bebas memilih. Manusia adalah makhluk Allah yang mukhayyarun, diberi pilihan oleh Allah apakah memilih al-iman atau al-kufur. Yang kelima, balasan atau pertanggungjawaban. Setiap perbuatan pasti akan mendapat balasan atas apa yang telah ia perbuat, maka hendaklah manusia dapat memilih apa yang akan ia lakukan. Balasan yang baik akan berakibat surga dan balasan yang buruk akan berakibat neraka. Taqatul insan, yaitu potensi manusia. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya, yang terdiri dari potensi pendengaran, potensi penglihatan, dan potensi hati. Allah berfirman, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nafsul insan, nafsu manusia. Nafsul insan mempunyai dua kata, yaitu nafsul dan insan, yang berarti nafsu yaitu sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri manusia, dan insan berarti manusia atau diri sendiri. Yang terakhir yaitu sifatul insan, sifatnya manusia. Secara umum, sifat manusia terbagi menjadi dua kelompok, yaitu sifat kebaikan dan keburukan. Kedua sifat ini selalu menyertai dalam kehidupan manusia yang akan membawa manusia ke dalam kesenangan atau kesedihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Balad ayat 10 dan Asy-Syams ayat 8 yang berbunyi, Wa hadainahun najdain. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Shadaqallahul azim. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata yang terucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.